Indonesia Update bersama saya Jihan Novita. Saudara, jenazah Basri, korban penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, rencananya akan diterbangkan ke tanah air pada Rabu sore. Jenazah akan dibawa menggunakan maskapai dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Kedatangan jenazah Basri, korban penembakan aparat maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, rencananya akan tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala BP3MI Riau, Fani Wahyu Kurniawan, kedatangan jenazah korban berinisial B nantinya akan dikawal oleh BP3MI Riau dan pihaknya memberikan fasilitas berupa ambulans untuk membawa jenazah ke rumah korban di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat tiba di Terminal Kargo Bandara, jenazah akan disambut oleh Sekretaris Dirjen Perlindungan KP2MI, Brigjen Dayan Victor, Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga KP2MI, Hadi Wahyuningrum, dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha. Hari ini jenazah korban penembakan di Malaysia itu akan dipulangkan dari Malaysia langsung ke Pekanbaru. Sesuai jadwal akan mendarat di Pekanbaru sekitar jam 3:30. Langkah yang kami lakukan selaku pemerintah dalam hal ini KP2MI atau BP3MI Riau adalah kita telah menyiapkan fasilitas pemulangan, baik itu keluar kargo, ambulans kita siapkan, nanti kita akan pendampingan sampai dengan ke daerah asal. Setelah sampai di Terminal Kargo, jenazah korban Basri langsung dibawa ke Rupat, Kabupaten Bengkalis melalui jalur darat. Jenazah korban rencananya langsung dimakamkan pihak keluarga di Rupat. Saudara, dalam program Kompas Siang hari ini, Atase Polri di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu mengungkap kronologi penembakan 5 WNI oleh aparat maritim Malaysia. Disebutkan 2 korban selamat, ada 10 letusan tembakan dari aparat maritim Malaysia saat kapal berusaha kabur dari kejaran petugas. 2 korban menyebut tak ada perlawanan dari WNI. Setelah dalam perjalanan selama 10 menit kurang lebih, robot ini dicegat oleh APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Kemudian dicegat dan diperintahkan untuk berhenti dengan lampu sorot. Setelah diperintahkan untuk berhenti, dari pihak bot ABK tidak berhenti, namun tetap menyalakan botnya kapal itu tersebut sehingga terjadinya penjarahan. Selama kejadian tersebut, maka pihak APMM meletuskan beberapa tembakan yang kurang lebih oleh keterangan dari para korban adalah kurang lebih 10 tembakan. Sehingga bot itu berhasil lari dan tidak bisa dikejar lagi oleh APMM. Ini dari fakta-fakta di lapangan sampai saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Namun statement resmi dari pihak PWNI dan dari Bapak Duta Besar mungkin bisa disampaikan kembali oleh beliau-beliau. Penanganan kasus penembakan yang diduga dilakukan aparat maritim Malaysia terhadap 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Malaysia terus dilakukan. Usai diberikan akses menemui 2 korban selamat, Atase Polri di Malaysia, Kombes Juliarman Pasaribu mengungkap, sebelum terjadinya penembakan, para WNI ini menumpang sebuah kapal dari Malaysia hendak menuju Dumai, Riau. Namun, baru 10 menit perjalanan kapal mereka disergap aparat maritim Malaysia. Dari pengakuan korban saat berusaha kabur, kapal justru ditembaki aparat maritim Malaysia. Pemeriksaan kami terhadap para korban diperoleh informasi bahwa para korban hendak berangkat untuk menuju Dubai, membayar sejumlah uang, kurang lebih ada yang 1.500, ada yang 1.200 ringgit kepada seseorang bernama Man untuk pulang ke Dumai pada tanggal 24 Januari pukul 3 dini hari tersebut.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha mengungkap, dari pengakuan 2 korban yang selamat menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat. Kemlu pun mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebih atau excessive use of force. Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta pemerintah Malaysia transparan dalam penyelidikan kasus ini. Saya juga mendorong kepada atas kepolisian yang ada di Malaysia untuk juga mencari informasi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya kepada PMI kita yang 26 orang itu. Agar apa? Saya pengen ada satu kronologi tersendiri yang yang dipunyai oleh pemerintah kita. Dengan kronologi sendiri ini artinya kita tidak harus ikut percaya begitu saja terhadap kronologi yang disusun oleh pemerintahan atau APPM atau pihak berwajib Malaysia. Diketahui, Basri, 1 orang meninggal dunia akan tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru setelah diterbangkan dari Malaysia sore ini. 2 korban selamat dalam kondisi stabil, sementara 2 lainnya kritis pasca dilakukan operasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jenazah Basri, korban penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, rencananya akan diterbangkan ke tanah air pada Rabu sore. Jenazah akan dibawa menggunakan maskapai dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Rizky di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Rizky, pukul berapa rencananya jenazah Basri ini akan tiba di tanah air? Baik Jihan dan juga saudara, saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, di mana saat ini kami masih menunggu kedatangan dari korban penembakan yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, di mana di awal yang sudah dikatakan dari Kepala BP3MI, jenazah akan sampai di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sekitar pukul 15.30. Namun hingga saat ini kami masih menunggu dan para tim juga masih menunggu kedatangan dari jenazah, yang dimana di sini sudah terlihat bahwa banyak sekali yang sudah menunggu kedatangan jenazah, yang dimana jenazah juga dibawa dari Malaysia ke Pekanbaru dengan menggunakan maskapai AirAsia AK429 Kuala Lumpur Pekanbaru. Dan di sini terlihat bahwasanya kemungkinan akan ada perjalanan yang cukup panjang masih dalam perjalanan jenazah. Namun hingga saat ini sesampainya jenazah di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru nantinya akan langsung diantarkan ke kampung halaman jenazah, yaitu di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Demikian Jihan. Ya, Rizky, sesampainya nanti di tanah air, kapan rencananya jenazah korban akan dimakamkan oleh pihak keluarga? Ya, untuk informasi pemakaman jenazah yang akan dilakukan saat ini kami masih menunggu informasi dari pihak keluarga, yang dimana kedatangan jenazah di sini masih menanti dari Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, yang dimana pada saat sampai nanti jenazah akan langsung diantarkan ke kampung halamannya, yaitu di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di mana perjalanan yang cukup panjang menggunakan jalur darat, yaitu dari Pekanbaru ke Rupat ini berkisar sekitar 5 jam. Yang dimana pada hari ini kita sudah berada di sore hari, kemungkinan akan sampai di malam, dan kemungkinan nantinya jenazah akan dimakamkan di esok harinya. Demikian Jihan dan juga saudara. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dari Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Riau. Terima kasih, selamat bertugas kembali.